Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 15 dengan pembahasan pengaruh interaksi terhadap kelembagaan. Interaksi dan lembaga sosial. Menurut H.M. Johnson, suatu norma akan terlembaga apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa dasar-dasar terbentuknya lembaga sosial atau norma-norma. Yang pertama, ada norma cara, yaitu usage. Merupakan suatu perbuatan yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok orang bertindak. Misalnya, aturan cara makan, berbicara, berjalan, dan sebagainya. Yang kedua, norma kebiasaan, yaitu perbuatan yang selalu berulang dalam setiap usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, norma tata kelakuan atau mores. Norma ini merupakan norma yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Norma ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan batas-batas pada kelakuan individu, mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya, dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Yang keempat, ada norma adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang kekal dan makin mengikat dalam masyarakat merupakan cerminan dari pola kelakuan masyarakat yang mengikat anggotanya. Anggota masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang keras dan tegas oleh masyarakat, misalnya dikucilkan atau dikeluarkan dari adat atau disucikan melalui upacara adat. Yang kelima, ada norma hukum atau laws, merupakan aturan yang bersumber dari perundang-undangan dan dianggap sebagai aturan yang paling tegas, bersifat mengikat dan memaksa. Adapun proses pembentukan norma, yang pertama, proses pelembagaan atau institusionalisasi adalah suatu proses yang dilalui suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi salah satu lembaga sosial. Suatu norma akan melembaga dalam sistem sosial tertentu jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, sebagian besar warga negara menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut telah menjiwai sebagian besar warga. Yang ketiga, norma tersebut disertai dengan adanya sanksi yang tegas. Proses yang kedua adalah proses internalisasi, yaitu proses pelembagaan yang sudah meresap dalam jiwa anggota masyarakat. Menurut Guncharaningrat, aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kedua, kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Keempat, memiliki perlengkapan dan peralatan. Dan yang kelima, sistem aktivitas tersebut dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan di masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Lalu, interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial apabila menerapkan 1. Suatu tata kelakuan baku yang berupa norma atau adat istiadat yang tertulis dan lisan. Kedua, suatu kelompok manusia menjalankan kegiatan bersama dan saling berhubungan sesuai dengan norma dan terdapat pusat kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan. Serta suatu pusat kegiatan yang bertujuan memenuhi seperangkat kebutuhan yang dipahami oleh anggota masyarakat. Kemudian sosialisasi. Secara umum, sosialisasi didefinisikan sebagai proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat.
Hal tersebut bertujuan agar setiap individu maupun kelompok dapat berpartisipasi sebagai warga masyarakat yang teratur. Kemudian, ada beberapa bentuk tipe dan pola sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, bentuk sosialisasi. Sosialisasi dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang didapatkan oleh seseorang pada tahap-tahap awal kehidupan. Misalnya, sosialisasi pertama yang didapatkan individu di keluarga pada masa kecil untuk belajar menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder, yaitu dalam sosialisasi ini, individu masuk kepada proses pengenalan terhadap lingkungan di luar keluarga, seperti sekolah, teman bermain, dan lingkungan kerja. Kemudian tipe sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi formal. Sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Lalu sosialisasi informal. Dalam sosialisasi ini berlangsung melalui pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antar teman, sahabat, sesama anggota kelompok sosial, dan dapat pula terjadi dalam interaksi sosial yang lebih luas, yakni dengan anggota-anggota masyarakat. Kemudian pola sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi represif, yaitu menekankan pada hukuman atas kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi ini adalah penekanan penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan terhadap kepatuhan anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi bersifat satu arah, non-verbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, serta peran keluarga sebagai significant others. Yang kedua ada sosialisasi partisipatoris, yaitu biasanya dilakukan oleh orang tua tipe autoritatif, yakni anak dipandang sebagai objek sekaligus subjek. Kalau sosialisasi represif tadi, biasanya dilakukan oleh orang tua tipe authoritarian, yaitu anak dipandang sebagai objek. Lalu ada keteraturan sosial. Dalam hubungan yang semakin kompleks, masyarakat senantiasa berusaha menciptakan keteraturan sosial dengan tujuan untuk menjaga pola nilai dan norma yang telah ada, diakui dan dijalankan oleh kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan tahapannya, keteraturan sosial terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama ada tertib. Suatu masyarakat dapat dikatakan mencapai kondisi yang tertib jika memiliki keselarasan tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah order. Diartikan sebagai suatu sistem norma dan nilai yang telah dipahami, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, suatu kewajiban bagi individu untuk menyadari dan menaati nilai dan norma yang ada pada kondisi sosial di lingkungan barunya. Yang ketiga ada keajegan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang tetap melakukan suatu bentuk tertib sosial atau menaati norma dan berlangsung secara terus-menerus. Yang terakhir adalah pola, yaitu berkaitan dengan suatu bentuk interaksi sosial yang selalu dijaga dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. Contohnya, seseorang anak harus bersikap sopan dalam berinteraksi dengan orang tuanya. Berikut adalah tugas. 1. Tuliskan dasar-dasar terbentuknya lembaga sosial. 2. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.